Milan, Milan, ale, ale. Yo, buat kamu yang ngaku pecinta AC Milan sejati, wajib banget hukumnya untuk subscribe channel ini dulu ya, supaya gak ketinggalan berita terbaru dari klub kesayangan kita semua, AC Milan. Terima kasih dan Forza Milan! AC Milan kini berdiri kokoh di puncak klasemen Serie A setelah menundukkan Fiorentina 2-1 di San Siro pada Minggu 19 Oktober 2025. Kemenangan itu membuat Rossoneri mengoleksi 16 poin dari 5 laga, unggul 1 angka atas Inter Milan, Napoli, dan AS Roma. Posisi ini menegaskan kebangkitan Milan di bawah asuhan Massimiliano Allegri yang kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih berpengalaman di kancah domestik. Status capolista membuat para pesaing mulai mewaspadai langkah Milan dalam perburuan Scudetto musim ini. Meski demikian, Allegri memilih bersikap rendah hati dan menolak anggapan bahwa timnya sudah layak dijagokan sebagai calon juara. Dalam konferensi pers usai laga, ia menedaskan target utama Milan hanyalah finish di 4 besar demi memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Berada di puncak klasemen memang bagus, tapi itu hanya berarti kami lebih jauh dari posisi kelima, ujarnya kepada Football Italia. Kami tidak mengirim pesan kepada siapapun. Ini hanya satu kemenangan. Kami baru punya 16 poin, dan dengan jumlah itu, Anda bisa saja terdegradasi jika berhenti berjuang. Ucapan Allegri mencerminkan filosofi khasnya, fokus pada konsistensi, bukan euforia. Namun, di balik kerendahan hati itu, tersimpan catatan mentereng yang membuat pesaing Milan patut waspada. Dalam karirnya di Serie A, setiap kali tim yang dilatih Allegri menduduki puncak klasemen hingga pekan ke-7, mereka selalu berhasil finish minimal di posisi 2 besar, bahkan beberapa kali berakhir dengan gelar juara. Statistik tersebut menjadi semacam garansi bagi Milan untuk terus menjaga momentum positif. Dengan kombinasi kedisiplinan taktik, mental juara, dan kepemimpinan Allegri, Milan tampak siap menempuh jalur panjang menuju Scudetto. Rival-rival kini harus menyadari bahwa di bawah tangan dingin Allegri, posisi puncak bukan kebetulan, melainkan peringatan serius bahwa era dominasi Rossoneri bisa segera kembali. Bursa transfer musim panas 2025 menghadirkan dua pendekatan kontras antara AC Milan dan Inter Milan, dua raksasa asal kota mode yang sama-sama memburu kejayaan di Serie A 2025 sampai 2026. Milan memilih jalur hemat dan terukur, sementara Inter tampil agresif dengan investasi besar. Kedua tim memulai musim dengan ambisi tinggi, namun filosofi transfer mereka memperlihatkan perbedaan mendasar dalam membangun kekuatan skuad. AC Milan di bawah manajemen baru mengedepankan keseimbangan finansial dan regenerasi pemain. Fokus utama klub adalah memperkuat tim tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Keputusan berani diambil ketika Tijani Reinders dilepas ke Manchester City dengan nilai mencapai 55 juta euro plus bonus 15 juta euro, menjadikannya salah satu penjualan terbesar Milan dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, Pierre Kalulu resmi dipermanenkan Juventus dengan biaya sekitar 14 juta euro. Meski kehilangan dua pemain penting, Milan tetap produktif di bursa transfer dengan pendekatan efisien. Pembelian utama Rossoneri adalah Samuele Ricci dari Torino.
gelandang muda berusia 23 tahun itu ditebus seharga 23 juta euro plus bonus dan digadang sebagai penerus Marco Verratti di tim nasional Italia. Ricci diharapkan menjadi motor baru di lini tengah, menggantikan peran vital Reinders yang hengkang ke Inggris. Selain Ricci, Milan juga memulangkan beberapa pemain pinjaman seperti Lorenzo Colombo dan Daniel Maldini untuk memperkuat kedalaman skuad. Langkah ini menunjukkan komitmen klub dalam memaksimalkan potensi internal sekaligus menyiapkan proyek jangka panjang. Di sisi lain, Inter Milan justru memilih jalur berbeda dengan belanja besar untuk mempertahankan status juara bertahan. Mereka mendatangkan beberapa pemain bintang demi memperkuat kedalaman skuad, menandakan bahwa Nerazzurri siap melanjutkan dominasi di pentas domestik. Dengan dua filosofi berlawanan, Milan yang hemat tapi visioner dan Inter yang ekspansif serta siap menang sekarang, pertarungan Serie A musim ini akan menjadi duel strategi antara kestabilan dan keberanian. AC Milan tengah menghadapi krisis penyerang, situasi yang mendorong manajemen di bawah arahan direktur olahraga baru, Iglitare, bergerak agresif di bursa transfer. Saat ini, Rossoneri hanya memiliki satu striker murni, Santiago Gimenez, sementara Rafael Leao dan Christian Pulisic lebih berperan sebagai winger. Kondisi ini membuat Tare menyiapkan dua skenario rekrutmen, jangka pendek pada bursa Januari dan jangka panjang di musim panas mendatang. Fokus utama adalah memperkuat lini depan agar Milan tidak bergantung pada satu pemain saja. Target pertama adalah Dusan Vlahovic dari Juventus. Striker asal Serbia itu semakin jarang dimainkan, meski sempat tampil gemilang di awal musim. Milan berharap bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk memboyongnya dengan harga lebih terjangkau. Alternatif lain adalah Mauro Icardi, yang kini kembali diminati setelah sebelumnya hampir bergabung dengan Milan. Pengalaman Icardi di Serie A dinilai cocok untuk menambah daya dobrak tim. Untuk rencana jangka panjang, Tare menyiapkan langkah mengejutkan dengan mengincar Robert Lewandowski. Penyerang asal Polandia itu bisa tersedia secara gratis bila kontraknya berakhir, dan kualitas serta pengalamannya dianggap mampu memberikan dampak instan di San Siro tanpa beban finansial besar. Selain nama-nama top tersebut, Milan juga menaruh perhatian pada pemain muda seperti Nicolo Tresoldi dari klub Bruges dan Joaquin Panicelli dari Strasbourg. Kedua talenta ini diproyeksikan sebagai investasi masa depan, bagian dari strategi keseimbangan antara regenerasi dan pengalaman. Dengan kombinasi target besar dan prospek muda, Milan berupaya membangun lini depan yang solid, fleksibel, dan kompetitif. Manuver agresif Iglitare ini menegaskan ambisi Rossoneri untuk kembali menjadi kekuatan menakutkan di Italia maupun Eropa, memastikan masa depan mereka tetap produktif dan berkelas di bawah kepimpinan Stefano Pioli.